Ya, pemirsa, pemerintahan Jokowi Yusuf Kala lahir dari pemilu demokratis ketiga yang dilakukan secara langsung di era reformasi. Tapi di era Jokowi JK tingkat kepuasan publik terhadap sistem demokrasi menurun dan berada di bawah 50%. Ya, beberapa alasan menjadi penyebab publik tidak puas. Mulai dari pelaksanaan demokrasi yang disalahartikan hingga sistem demokrasi yang melahirkan pemimpin dan politis yang tidak konsisten terhadap janji saat kampanye. Pemerintahan Jokowi JK hari ini genap berusia 1 tahun. Hanya dalam 1 tahun ini pula, Presiden Jokowi JK telah 2 kali melakukan reshuffle kabinet. Saat kampanye, Jokowi kerap mengumbar koalisi yang ia bangun bersama PDI Perjuangan adalah koalisi tanpa syarat. Tapi postur kabinet yang ia bentuk bersama Wakil Presiden Yusuf Kala justru memberi kesan sebaliknya. Malah, kursi Jaksa Agung dan Kepala Badan Intelijen Negara diisi politisi partai pendukungnya. Yang menarik, beberapa aktivis pro-demokrasi yang gencar mendukungnya saat kampanye dahulu satu persatu mendapat jatah kursi komisaris BUMN. Jokowi JK saat kampanye berhasil menarik simpati publik dan mendulang suara terbanyak lewat pemilu demokratis. Meski Jokowi Yusuf Kala lahir lewat pemilu demokratis, tapi keduanya tidak sanggup menjaga kepuasan publik terhadap penerapan demokrasi saat ini di tanah air. 1 tahun pemerintahan Jokowi JK, publik yang puas dengan penerapan sistem demokrasi terus menurun. Meski mayoritas publik setuju, demokrasi satu-satunya sistem terbaik, tapi tingkat kepuasan penerapan demokrasi di Indonesia saat ini tidak sampai 50%. Data Indobarometer mengatakan, di masa 1 tahun pemerintahan Jokowi JK, ada penurunan kepuasan publik terhadap penerapan demokrasi dibanding 6 bulan lalu. Alasan mereka yang tidak puas, banyak politisi menyalahartikan sistem demokrasi. Demokrasi melahirkan politisi yang tidak sesuai aspirasi rakyat, dan demokrasi melahirkan politisi yang ingkar janji kampanye. Penurunan kepuasan publik terhadap sistem demokrasi di era Jokowi JK diikuti penurunan popularitas keduanya. Mayoritas publik tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Alasannya, harga bahan pokok dan BBM naik. Pemerintah tidak mampu mengatasi masalah ekonomi dan melemahnya nilai tukar rupiah, serta program visi dan misi Jokowi JK belum terbukti. Demokrasi memang tidak selalu melahirkan good governance atau pemerintahan baik. Celakanya, pemerintahan yang tidak baik dan gagal menunaikan janji kampanye berisiko membuat publik patah arang dengan sistem demokrasi. Beruntung, mayoritas publik tanah air masih percaya demokrasi satu-satunya sistem terbaik pemerintahan. Jokowi JK harus menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi dengan tidak mengecewakannya karena janji-janji yang kadung terucap saat kampanye lalu.